Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral, yakni tentang Shin Tae-yong yang mendapatkan tawaran untuk melatih timnas negara lain yang dari berita yang berkembang bukan timnas dari kawasan ASEAN. Kalau bagi saya teman-teman, ini bukan berita yang mengejutkan. Saya sudah feeling bahwa kemungkinan akan ada tawaran dari negara lainnya untuk Shin Tae-yong. Karena keberhasilan dari Shin Tae-yong untuk membawa Indonesia lolos dari fase grup adalah seperti suatu mukjizat. Karena seperti yang sama-sama kita pahami, bahwa Indonesia tampil di Piala Asia dengan mayoritas pemain-pemain muda dan merupakan tim dengan skuad termuda. Selain itu juga, kita tahu bahwa Indonesia sebelumnya belum pernah lolos dari fase grup. Dan selain itu juga, Indonesia sebetulnya berada di grup neraka. Karena di grup tersebut ada Irak dan Jepang serta Vietnam. Irak kita tahu adalah tim yang kuat, belum lagi Jepang, dan Vietnam seperti yang kita pahami juga adalah salah satu tim dari kawasan ASEAN selain Thailand yang biasa menyulitkan Indonesia. Dan memang faktanya Indonesia lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Dan juga bergantung ke hasil akhir dari pertandingan lainnya kan, antara Oman versus Kyrgyzstan. Tapi poinnya kan Indonesia mampu meraih 1 kali kemenangan lawan Vietnam, dan permainannya tidak buruk juga. Bahkan pelatih asal Jepang memuji performa dari Indonesia dan menyatakan bahwa sudah ada perkembangan yang cukup signifikan. Setelah itu juga ada pujian dari pelatih Australia, yang juga menilai bahwa permainan dari Indonesia sudah berbeda. Jadi artinya memang Shin Tae-yong mengubah style of play dari Indonesia dan juga membentuk generasi emas dari Indonesia karena berisikan pemain-pemain muda. Seperti yang kita pahami teman-teman, dan jangan sampai kita lupa bahwa Shin Tae-yong membawa Indonesia lolos ke Piala Asia juga dengan mayoritas pemain-pemain muda. Betul kan, ketika itu Indonesia satu grup dengan Yordania, Kuwait sebagai tuan rumah dan juga Nepal. Kita bisa menang lawan Kuwait, kita kalah tipis lawan Yordania, mainnya di venue netral kan, mainnya di Kuwait. Kemudian kita bisa membantai Nepal dengan skor 7-0. Dan pada saat itu, jangan lupa juga, ini saya ingatkan lagi, bahwa timnas Indonesia belum diperkuat oleh para pemain diaspora Indonesia. Apalagi sekarang dengan adanya banyak pemain diaspora Indonesia, kan kita bisa melihat permainan timnas Indonesia itu di pertandingan lawan Australia seperti tim Eropa. Enak kan passingnya, passing pendek, ya, mereka bisa main umpan terobosan juga, ada crossing yang masuk, ada inisiatif pergerakan secara individu. Jadi memang Shin Tae-yong ini mengubah Indonesia menjadi tim yang mulai disorot di kawasan Asia. Jadi bukan lagi di ASEAN, tapi di Asia. Bahkan ketika saya menonton pertandingan Indonesia versus Irak, versus Vietnam, dan juga kemudian versus Jepang, ketika saya berada di Provinsi Punjab di India pada saat itu kan, karena saya ada urusan keluarga kan, saya nontonnya juga di channel India ya, artinya komentarnya itu di bahasa Inggris. Bahkan komentatornya itu memuji performa dari Indonesia, bahkan menyatakan bahwa Indonesia sekarang dipenuhi oleh talenta-talenta muda. Sama sekali saya nggak bohong, itu kan komentarnya kan di bahasa Inggris. Dan betul kan, terlihat pemain-pemain muda ini bisa memberikan sebuah kejutan. Jadi yang dilihat jangan cuma dari hasil akhir teman-teman. Betul Indonesia kalah lawan Irak dengan skor 3-1, lawan Jepang dengan skor 3-1, kemudian lawan Australia dengan skor 4-0. Tapi kan secara performa nggak ada tuh kekhawatiran, apalagi ketakutan dari para pemain Indonesia. Ini nggak gampang bagi mereka. Mayoritas adalah pemain-pemain muda. Dan juga Shin Tae-yong ini kan mengambil resiko mengorbitkan banyak sekali pemain-pemain muda. Artinya resiko ini juga bisa menjadi bumerang bagi Shin Tae-yong jika dia gagal. Pastilah, saya sendiri bingung kok. Pada awal itu dia memilih banyak sekali pemain-pemain muda yang sebetulnya ya masih bisa bermain di level U20 kan. Ya karena juga kan pada saat itu kan timnas U20 gak jadi main di Piala Dunia ya, karena Piala Dunianya ditunda ya, karena masih pandemi ya. Tapi lihatlah pemain-pemain muda ini sekarang permainannya sudah beda total. Dan gak gampang juga bagi Shin Tae-yong untuk melatih Indonesia. Dan jelas terlihat dia ingin agar Indonesia maju dalam sepak bola.
Artinya apa? Dia perlu membangun fondasi yang kuat, yang tidak akan roboh dalam minimal 10 tahun ke depan. Selain itu juga, dia ingin agar pemain-pemain keturunan Indonesia bisa membela timnas Indonesia untuk meningkatkan level permainan dari Indonesia. Dan gak ada salahnya juga kan. Jika tidak ada pemain-pemain diaspora Indonesia di Piala Asia kali ini, saya gak yakin Indonesia akan bisa bermain seperti yang kita saksikan. Saya gak yakin sama sekali. Walaupun para pemain diaspora Indonesia juga punya kekurangan mereka sendiri. Tapi dengan hadirnya mereka ini juga meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain lainnya. Sehingga mereka percaya diri dalam setiap pertandingan Indonesia. Dan timnas Indonesia sekarang ini sebetulnya belum matang. Masih setengah matang. Dan seperti yang kita ikutin perkembangan beritanya, selain juga Sintayong mendapatkan tawaran dari negara lain, ada juga target lainnya kan dari PSSI yang menetapkan target bahwa Sintayong harus membawa timnas Indonesia U23 lolos dari fase grup Piala Asia U23. Nah ini tentu tidak mudah bagi Sintayong, apalagi kita tahu grupnya juga berat ya. Dan Piala Asia U23 itu kan bukan di kalender FIFA ya, jadi belum tentu juga nanti para pemain diaspora bisa membela timnas Indonesia. Ya kalau para pemain yang berasal dari kompetisi domestik kita harapkanlah nanti dilepas ya oleh klub mereka masing-masing ya, kita harapkan seperti itu biar gak ada polemik lagi seperti sebelumnya. Tapi gak akan gampang bagi Sintayong. Dan saya pikir gak ada salahnya juga dari PSSI memberikan target tambahan, tapi PSSI pun harus paham bahwa yang dilakukan oleh Sintayong itu sesuatu yang di atas kertas mustahil. Bahkan beberapa pemain-pemain muda yang sekarang bermain di timnas Indonesia sebelumnya saya tidak familiar. Baru sekarang saya familiar. Bahkan pemain-pemain diaspora Indonesia yang dipilih oleh Sintayong sebelumnya juga saya belum pernah dengar. Tapi Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Justin Hubner, ini tiga-tiga ini bagus. Yang muda-muda ini ya. Akan Begot, oke lah. Dia kurang cepat. Nah mungkin itu yang harus dia improve. Jordi Amat, ya naik turun penampilannya. Tapi pemain-pemain lain, Sandy Walsh ini menurut saya bagus banget nih pemain Sandy Walsh. Nah Struijk ini sayangnya berjuang sendirian di depan ya. Jika main pakai dua striker mungkin nanti beda. Tapi itu kan tergantung juga strategi dari Sintayong. Tapi poinnya sekarang ketika Sintayong mendapatkan tawaran dari negara lain, ya jangan sampai Sintayong ini lepas. Karena ini fondasi yang dibangun ini adalah oleh Sintayong. Jadi fondasi yang dibangun ini takutnya nanti akan terganggu dengan pelatih baru. Saya tidak mengatakan bahwa pelatih baru tidak akan bisa bekerja seperti Sintayong, enggak juga kan, kita nggak boleh menilai seperti itu kan. Dan kita juga paham Sintayong nggak mungkin melatih Indonesia seumur hidup, nggak mungkin. Pasti akan ada waktunya dia perlu pindah ke negara lain dan melatih tim lain atau juga klub lain. Tapi yang kita harus paham bahwa Sintayong masih membutuhkan waktu untuk mematangkan skuad ini. Karena ini skuad ini belum matang sebetulnya. Kita bisa melihat ada beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh para pemain ketika koordinasinya nggak berjalan di lini pertahanan. Dan saya dalam hal ini bukan ingin memuji setinggi langit Sintayong, enggak. Saya menjabarkan fakta-faktanya dari Sintayong. Dan saya paham ada beberapa di antara teman-teman yang memang ingin agar ada pergantian pelatih. Dan saya hormati sudut pandang kalian. Tapi kalian juga harus paham bahwa fondasi yang dibangun ini dilakukan oleh Sintayong dengan susah payah. Ini gak gampang bagi Sintayong. Bahkan dia pernah mengatakan kan bahwa Liga 1 harus kuat agar bisa lagi mendapatkan banyak pemain dari Liga 1. Artinya apa? Bahwa memang dia ingin sebetulnya lebih banyak pemain dari kompetisi domestik. Tapi kan sekarang ini pilihannya gak banyak bagi Sintayong. Jadi yang saya harapkan dalam waktu dekat ini ada kejelasan lah ya dari PSSI tentang kontrak dari Sintayong. Oke, dari PSSI pun mereka punya pertimbangannya ya, agar ditunggu dulu bagaimana nanti progres dari timnas Indonesia. Tapi bagaimana nanti jika betul timnas Indonesia lolos dan kemudian ya negara lain memang lebih cepat ya untuk menawarkan kontrak yang lebih baik lagi kepada Sintayong. Ya, ini kan hal-hal seperti ini kan bisa saja terjadi. Dan saya bukan mengatakan bahwa Sintayong harus stay, enggak. Tapi akan lebih baik jika Sintayong ini bertahan dan membentuk tim yang lebih solid lagi, membentuk chemistry di antara para pemain agar lebih rapi lagi supaya bisa bertahan untuk waktu yang lebih lama lagi. Ya kita tunggu saja teman-teman perkembangan beritanya. Tentu masih ada waktu beberapa bulan lagi, tapi saya harapkan ya mungkin sudah adalah prakontrak atau hal lain semacamnya dari PSSI. Dan jangan salah, akan ada banyak pemain-pemain diaspora lain yang akan mulai membela timnas Indonesia dan kita harapkan itu akan membuat permainan dari timnas Indonesia lebih meningkat lagi. Untuk saat ini yang bisa saya katakan bahwa saya berharap Sintayong akan bertahan karena ini fondasi yang dia bangun dan juga pemain-pemain yang dia pilih, yang kita harapkan
nanti di pertandingan kualifikasi Piala Dunia lawan Vietnam juga bisa bermain sama baiknya seperti mereka tunjukkan di Piala Asia. Memang masih ada beberapa kekurangan, tapi saya yakin kekurangan tersebut akan bisa dibenahi oleh Shin Tae-yong dalam waktu dekat ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.